panggilan alam kubur, ana baitul wahda, aku adalah rumah kesendirian. Gak ada temennya, gak ada istri, gak ada suami, gak ada anak, gak ada cucu, sendirian. Betul? Sudah sendirian, gelap. Yang katanya Bang Daus ngaku cinta banget sama istrinya, umpama ini umpama, kok istrinya meninggal, apa Bang Daus mau nemenin jecerin ke alam kubur sono? Orang yang katanya cinta mati gombal. Sebab ana baitul wahda, aku ini tempat sendiri. Faj'alni mu'nisan, maka jadikan, buatkan olehmu teman, maka bawalah olehmu teman, maka cari sebanyak-banyak temanmu. Apa temanmu di alam kubur? Apa temannya? Qiraatul Quran, qiraatul Quran. Yang pertama, tempat kesendirian temannya adalah sering-sering istiqomah membaca Ramadan identik dengan Al-Quran. Nuzulul Quran, Al-Quran, Lailatul Qadar, diturunkan 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit yang paling dekat dunia, itu namanya Lailatul Qadar. Ataupun dari langit yang paling dekat dunia, langit yang paling bawah, diturunkan dengan dicicil kepada Kanjeng Nabi, namanya Nuzulul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran selain menjadi penerang dalam alam kubur, akan menjadi penolong terindah di hari kiamat nanti. Yuk, pertanyaannya, jangan ada dusta di antara kita. Dari pagi sampai hari ini, banyakkan pegang HP apa Al-Quran nih? HP sudah berapa kali? Agak kehitung. Al-Quran belum disentuh. Na'udzubillah. Padahal Al-Quran huwa syifatul warahmah, menjadi obat kedamaian bagi yang membaca. Satu. Yang kedua, akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Yang ketiga, akan dibebaskan dari siksa kubur. 10 golongan setelah kematiannya dikubur, satu diantaranya yang jasadnya masih utuh, gak pernah busuk. Satu adalah ahli Al-Quran. Bayangkan, jasadnya dikubur setelah ratusan tahun, ribuan, bahkan sampai hari kiamat masih utuh. Ada 10 golongan, satu diantaranya adalah ahli Al-Quran. Ayo istiqomah. Kagak bisa baca Ustaz, yang hafal dah surat apa? Kulhu. Habis sholat 3 kali, ya kan? 3 kali habis sholat, sama dengan khatam membaca Al-Quran. Yang Subhanallah, salamullah ala Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, salatullah orang puasa
akan hilang pahalanya, karena sebab salah satu perkara lima yang pertama dan kedua menggunjing mengadu domba, yang ketiga dan keempat bohong dan bersumpah palsu, yang kelima lirikannya ada nafsu, yang kelima pandangannya ada nafsu. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umat romanya masih diimbai, capek, kekenyangan, habis sholat tarawih apa kedinginan? Mudah-mudahan yang jawab salam semuanya sehat, panjang umur, rezekinya berlimpah ruah, berkah, bisa pergi ke Mekah Madinah, pergi haji umroh yang penuh berkah, pulang-pulang bisa beli tanah, pulang-pulang bisa bayar sekolah, bangun rumah, asal jangan lagi nikah. Amin. Yang jawab salam mudah-mudahan kok punya utang, mudah-mudahan segera dilunaskan oleh Allah. Yang jawab salam punya cucu putra putri, kita doakan mudah-mudahan cucu putra putrinya menjadi cucu putra putri yang soleh solehah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, Bismillahirrahmanirrahim, kullu nafsin dha'iqatul maut
Wa qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanati al-hadid. Hadratal muhtaramin wal mukaramin, segenap para alim, para ulama, para kiai, para asatidzah, tokoh masyarakat, guru kita bersama ada Ustaz Taufik yang kita hormati, guru kita bersama ada Al-Ustaz Nur Qasim SPD selaku RW kita yang kita hormati. Tak lupa ada Sohibul Bait, Sohibul Musibah, guru kita bersama Ustaz Ustaz Nurdin Albana selaku Sohibul Musibah ya, beserta istri keluarga besarnya yang kita cinta. Ada Bapak RW, Bapak RT, alhamdulillah ada Bang Pitung ini, siapa namanya lupa, Bang Daus yang kita hormati. Ada Bapak Kurdistian SH yang kita hormati, jamaah dari Majlis Raudhatul Jannah dan jamaah dari Masjid Nurul Huda, para sesepuh tokoh masyarakat, Bapak Haji, Ibu Haji yang hadir, segenap jamaah takziah di malam yang ketiga ini. Walaupun tidak kami rangkai satu persatu namanya, insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, takdir, cinta, kerinduan kami yang insya Allah semuanya dalam rahmat ampunan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya yang pertama, tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan, tiada kata yang terindah selain kita bersimpuh sejenak di tempat yang sangat mulia ini. Kita tata hati kita, kita bulatkan niat kita, kita ikrarkan kalimat syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Yakin atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah, pertolongan, kekuatan dari Allah. Walaupun hujan rintik, capek, betul, habis puasa, betul, habis sholat tarawih, betul, masih ditambah takziah. Yakin inilah pertolongan Allah, kekuatan Allah untuk kita semua. Hari ini Allah hadirkan kita bersama dalam rangka takziah di malam yang ketiga atas meninggalnya Ibu Hajjah Senti binti Haji Kemil. Mudah-mudahan hadirnya para jamaah sekalian menjadi amal ibadah silaturahmi yang Allah terima dan Allah ridho. Juga harapan niat doa kita atas sebab malam hari ini, duduknya kita bersama malam hari ini, insya Allah akan menjadi satu sebab abadi nanti. Allah akan hadirkan kita bersama, Allah akan kumpulkan kita bersama lagi menjadi satu keluarga besar yang Allah tempatkan dalam surganya yang terindah. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam senantiasa terlimpahkan, tercurahkan kepada manusia terindah, manusia paling agung, baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in, hingga kita umumnya umatnya. Mudah-mudahan jamaah yang hadir malam hari ini insya Allah satu saat nanti pun bisa berangkat ke Mekah Madinah, ziarah ke makam Rasul, baik melalui haji maupun umrohnya. Amin. Kepengen haji orang Pak?
Kepengen umroh ora Pak? Mudah-mudahan berangkat semua nanti. Suatu saat impian, harapan, doa kita mudah-mudahan kita semua benar-benar akan berjumpa beliau, diakui sebagai umat beliau, akan mendapatkan pertolongan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Dan mudah-mudahan akan satu atap bersama beliau, satu lantai bersama beliau di surganya Allah. Di qaulina Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah qabul. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu akbar. Yes, mudah-mudahan yang hadir semuanya senantiasa sehat selalu, disehatkan jasmaninya, disehatkan rohaninya, disehatkan pula insya Allah kantongnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjut sampai jam berapa? Sampai sahur. Ayo lanjut. Subhanallah, santai saja ya. Ini majlis yang sangat luar biasa. Wasilah beliau almarhumah kita hadir pada malam hari ini. Yang pertama, yang paling baku, kita doakan beliau insya Allah kembali menghadap ke pangkuan Allah dengan Ibu Hajjah Senti binti Haji Kamil, menghadap Allah insya Allah husnul khatimah. Allah ampuni segala dosa-dosanya, Allah terima segala kebaikannya, Allah jadikan alam kuburnya taman daripada taman surganya Allah. Allah tetapkan satu saat beliau salah satu menjadi penghuni surganya yang terindah. Mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, hidup dalam taat istiqomah, satu saat nanti pun kembali dalam keadaan husnul khotimah, iman, Islam, mendapatkan ampunan rahmat, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Wa ala kulli iyabdin su'ad ila haqqaratin nabiyina wa syafina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam azwaju wa duritu ahli baiti kiram khusus ila almarhumah Ibu Hajjah Senti binti Haji Kamil, wa khususan ila arwahi hadal bait, wa khususan ila arwahi hadal jamaah, wa khususan ila arwahi hadal qaryah, wa khususan ila jami'al kubur minal muslimat. Ghafarallahu lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wal muslimin amin. Silahkan sambil dinikmati merokok ya. Jamaah yang dirahmati Allah, wa fi sunani Tirmidzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapa nek iku hadara gelem hadir sapa man hadir fi majlisil ilmi, ing dalem majlis ilmu ning di fi Ramadan, ing dalem bulan suci Ramadan, kataballahu mongko bakal nyatet sapa Allah Gusti Allah lagu marang man bikulli qadamin kelawan saben-saben telapak kaki siji, bi ibadah sanatin kelawan ibadah 1 tahun. Halo, ngerti? Ngerti? Ora. Transkrip bahasa Indonesia. Barang siapa kok hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, istimewa di bulan suci Ramadan, kataballahu lahu bikulli qadamin ibadah sanati,
Barang siapa hadir di majelis ilmu di bulan suci Ramadan, maka Allah akan catat setiap satu telapak kakinya, satu telapak langkah kakinya dihitung ibadah 1 tahun. Jadi umpama tadi Pak Kurdi Setiawan, dari rumah kok 5.000 langkah kaki, subhanallah, 5.000 ibadah, 5.000 tahun. Jarang-jarang majelis taklim dalam bulan suci Ramadan, subhanallah. Setiap satu langkah telapak kaki kita dihitung ibadah 1 tahun. Waman dawana as-salata bis-salatil jamaah aqtahullahu bi kulli ra'atin madinatan yuqla'u bin ni'amil. Barang siapa mendawamkan, halo, barang siapa, halo, barang siapa, ngomong deh, suruh ganti nih. Barang siapa kok mau istiqomah mendawamkan sholat berjamaah 5 waktu berjamaah di bulan suci Ramadan, maka setiap 1 rakaat Allah akan kasih Madinah, istana di surganya yang dipenuhi jumlah ubini ambillah, yang dipenuhi dengan nikmat-nikmatnya Allah, apa aja ada. Subhanallah. Halo, tinggal bilang minta apa, set di depannya ada, itu surganya. Ngapain tugasnya di surga? Happy man. Ngaji lagi ogah, sholat lagi ogah, baca Al-Quran lagi di surga no ogah. Ngapain? Happy, senang di surga. Bahkan satu riwayat, satu orang bidadarinya surga 1000. Subhanallah. Bang Daus nanti bidadarinya 1000. Gempor dong Ustaz. Tidak. Satu orang laki-laki diberi kekuatan untuk bisa melayani 1000 bidadari surga. Subhanallah. Allahu Akbar. Kok barang siapa istiqomah mau sholat berjamaah 5 waktu di bulan suci Ramadan, maka Allah akan berikan setiap 1 rakaat Madinatan, istana yang sangat indah, lengkap dengan segala fasilitasnya, termasuk 1000 bidadari surganya. Amin ya robbal alamin. Jadi lanjut apa orang nih? Lanjut. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Hari ini kita mengingat kematian di malam yang ketiga. Di dunia ini nggak ada yang pasti, betul? Cuma kita wajibnya ikhtiar, tawakal dan berdoa. Disitulah takdir Allah akan diturunkan. Ketika takdir ada 2, takdir apa? Mubroh, takdir yang tidak dapat ditolak, yang harus terjadi seperti kematian ini. Yang kedua adalah takdir mu'allaq, harus disertai dengan usaha dan doa kita. Insya Allah takdir akan berubah. Halo, lanjut. Ngomong apa ini tadi? Takdir, ya, takdir mubroh atau takdir mu'allaq. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah, termasuk takdir mubrohnya Allah adalah kematian. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Ketika datang itu ajal,
nggak bisa dimundurkan atau diajukan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Betul? Walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun bersembunyi di benteng yang kuat sekalipun, pasti mati akan tetap menemui kita. Betul? Presiden mati, raja-raja mati, camat mati, bupati mati, Pak Lurah mati, Pak RW mati, Pak RT mati, jamaah mati, Pak Ustadz belakangan. Kalau ustadznya mati duluan, mati gak ada yang doain. Subhanallah. Di dunia ini gak ada yang pasti kecuali satu, apa? Kematian. Coba tanya, kira-kira ada yang kagak mati yang hadir? Halo? Kira-kira ada yang kagak mati? Ada. Ustaz, saya mah masih muda, masih lama. Belum tentu. Betul? Itu ake-ake, bengek, batu, au, orang mati-mati. Tapi anak muda yang baru umur 17 tahun, 20 tahun kemarin dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk renungkan, masukkan ke dalam hati kita yang terdalam. Seandainya 1 tahun, 2 bulan, 3 hari yang lalu, 2 jam yang lalu, kita yang dipanggil oleh Allah kira-kira sedang mendapatkan siksa dari Allah atau sedang mendapatkan nikmat dari Allah? Kira-kira sudah siap apa belum? Pengen cepat mati apa pengen panjang umur? Baik, saya doakan mudah-mudahan yang hadir semuanya di sini sehat, panjang umurnya sampai 1000 tahun lagi. Amin ya rabbal alamin. Ternyata al-mautu babun, kullu makhlukin yudkhilu. Mati itu adalah pintu pertama dari alam akhir, dan setiap orang akan memasuki pintu itu. Dan alam pertama adalah alam kubur. Al-qabru rawdatun min riyadil jinan aw hufratun min hufarin nirar. Kata Nabi, alam kubur itu bisa menjadi taman daripada taman surganya Allah, atau sebaliknya bisa menjadi jurang daripada jurang nerakanya Allah. Dalam riwayat yang lain seandainya, dalam riwayat yang lain dikatakan seluruh makhluk yang ada di dunia ini mendengar ngerinya, dahsyatnya siksa kubur, kecuali jin dan manusia yang gak diperdengarkan siksa kubur. Seandainya jin dan manusia diperdengarkan siksa kubur, langsung dengar, teramat ngerinya, seremnya itu siksa kubur. Subhanallah, Allahu Akbar. Ternyata kematian ini bukan akhir daripada segala, tapi kematian justru babak kehidupan, awal kehidupan baru yang sebenarnya. Pintu pertama dari alam akhirat adalah kematian, dan tempat pertama adalah alam kubur. Wa fi sunani Tirmidzi qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, silakan sambil merokok nggak apa-apa. Annal qabr yunadi kulla yaumin khamsa marratin. Nabi berpesan, Nabi bersabda, wanti-wanti terhadap umatnya. Mudah-mudahan termasuk kita nih umatnya, amin ya robbal. Apa pesan Nabi? Apa sabda Nabi? Sesungguhnya alam kubur setiap harinya panggil-panggil kita setiap harinya dengan 5
5 kali panggilan. Kok orang denger Ustaz? Seandainya denger, diperdengarkan oleh Allah, langsung denger. Subhanallah. Apa yang pertama kata alam kubur? Panggilan alam kubur, ana baitul wahda. Aku adalah rumah kesendirian. Gak ada temennya, gak ada istri, gak ada suami, gak ada anak, gak ada cucu, sendirian. Betul? Sudah sendirian, gelap. Yang katanya Bang Daus ngaku cinta banget sama istrinya, umpama. Kok istrinya meninggal, apa Bang Daus mau nemenin jecerin ke alam kubur sono? Orang yang katanya cinta mati gombal. Sebab ana baitul wahda, aku ini tempat sendiri. Faj'alni mu'nisan, maka jadikan, buatkan olehmu teman. Maka bawalah olehmu teman, maka cari sebanyak-banyak temanmu. Apa temanmu? Di alam kubur apa temannya? Qiraatul Quran. Qiraatul Quran. Yang pertama, tempat kesendirian temannya adalah sering-sering istiqomah membaca Ramadan identik dengan Al-Quran. Nuzulul Quran Al-Quran, Lailatul Qadar, diturunkan 30 juz dari Lauhil Mahfuz ke langit yang paling dekat dunia, itu namanya Lailatul Qadar. Adapun dari langit yang paling dekat dunia, langit yang paling bawah, diturunkan dengan dicicil kepada Kanjeng Nabi, namanya Nuzulul Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran selain menjadi penerang dalam alam kubur, akan menjadi penolong terindah di hari kiamat nanti. Yuk, pertanyaannya, jangan ada dusta di antara kita. Dari pagi sampai hari ini, banyakkan pegang HP apa Al-Quran nih? HP sudah berapa kali? Agak kehitung. Al-Quran belum disentuh. Na'udzubillah. Padahal Al-Quran huwa syifatul warahmah, menjadi obat kedamaian bagi yang membaca. Satu. Yang kedua, akan dimudahkan dalam sakaratul maut. Yang ketiga, akan dibebaskan dari siksa kubur. 10 golongan setelah kematiannya dikubur, satu diantaranya yang jasadnya masih utuh, gak pernah busuk. Satu adalah ahli Al-Quran. Bayangkan, jasadnya dikubur setelah ratusan tahun, ribuan, bahkan sampai hari kiamat masih utuh. Ada 10 golongan, satu diantaranya adalah ahli Al-Quran. Ayo istiqomah. Kagak bisa baca Ustaz, yang hafal dah surat apa? Kulhu. Habis sholat 3 kali, ya kan? 3 kali habis sholat, sama dengan khatam membaca Al-Quran. Yang pertama. Yang kedua, ada baitul zulma. Aku adalah rumah yang sangat gelap. Halo? Halo? Jamaah punya rumah? Insya. Bayangkan jamaah punya rumah istana yang sangat megah, lengkap dengan segala fasilitasnya, termasuk bidadarinya 4 misal. Umpama Pak RT, halo, istrinya 4, satu aja ya, satu juga orang habis-habis no, ada yang marah no, ibu-ibu. Satu aja, satu di Serua, satu di Ciputat, satu di Paru. 3 ya, satu saja. Jamaah punya rumah yang sangat megah, lagi asik nonton Real Madrid vs Barcelona tengah malam, hujan, badai menyambar, guntur menyambar, tiba-tiba listrik mati. Kesel nggak?
Kesel apa ora? Kesel. Bayangkan alam kubur itu gelap gulita, melebihi gelapnya malam. Halo. Ya Allah, bagaimana seandainya 2 jam yang lalu? Fanawirni, maka terangi aku, kata alam kubur, bisolati, bisolatil fardi ma'al jamaah, wa bisolatil lain. Maka terangi aku alam kuburmu ini. Yang pertama dengan sholat 5 waktu berjamaah, disusul sholat malam. Inilah amal-amal yang akan menerangkan menjadi lampu di alam, termasuk sholat taruh. Luar biasa sholat tarawih pahalanya. Man qama imanan wahtisaban hufira lahu ma taqaddama min dzambik, rawahul Bukhari wa Muslim. Ayat qama mufassirin menafsirkan adalah sholatut tarawih. Barang siapa kok mau sholat malam di bulan suci Ramadan, ayat sholat tarawih dan sholat malam lainnya, tahajud, taubat dan lain sebagainya, selain daripada sudah sholat 5 waktu, kok mau sholat tarawih, maka Allah akan hapus dosa-dosa masa lalunya. Subhanallah. Bagai kawalatathu ummuh, bagai anak yang baru dilahirkan dari rahim seorang, setiap malamnya. Itu hebatnya sholat tarawih. Halo, mau nggak seperti bayi yang baru dilahirkan? Setiap hari, setiap waktu. Bahkan masih ada kesempatan. Berapa hari lagi? 16 apa 17. Jangan tinggalkan sholat tarawih, luar biasa pahalanya. Saya nggak ngomongin hadis dhaifnya, atau ada yang ngomongin hadis palsunya, silahkan. Kalau itu tidak melanggar syarak, mau hadis dhaif atau bahkan palsu, tapi tidak melanggar syarak, boleh diamalkan, tapi jangan membawa nama Rasul. Kalau hadis qala ahlul hukama wal fuqaha saja. Baru kalau hadis ya sahih atau hadis hasan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, subhanallah. Ternyata teman kita yang akan menang di alam kubur kita adalah sholat malam dan sholat berjamaah. Yang ketiga, ana baitut turab, aku adalah rumah yang terbuat dari tanah. Betul? Bawah tanah, kanan kiri depan atas bawah kanan kiri isinya tanah. Itu mungguh kita, tapi pada hakikatnya sudah dirubah oleh Allah. Bisa sangat mengerikan dan bisa sangat indah. Itu alam kubur. Fahmil al-firos, maka bawalah olehmu kasur babut yang enak. Enak tidur di kasur babut yang empuk, mendut-mendut, jejernya bidadari. Apa enak tidur di tikar yang kalau tidur punggungnya nepak-nepak? Halo, enak tidur di kasur babut, sebelahnya bidadari cantik. Maka bawalah olehmu tikar dan kasur babutnya apa? Al-amal sholih, yaitu amal-amal soleh. Apa saja, termasuk malam hari ini kita niatkan, kita sayang sama tetangga kita hormat sama beliau Ustaz. Siapa tadi? Albana, Ustaz Albana, Nurdin Albana. Ini adalah kewajiban tetangga terhadap tetangga. Subhanallah. Ya, yuk amal kebaikan luar biasa dahsyatnya. Ya, sampai-sampai Allah berfirman, wal asri, demi waktu.
Innal insana, sesungguhnya manusia lafi khusri, nyekti dalam kerugian yang teramat sangat, kecuali illal ladzina, kecuali orang-orang yang beriman. Beriman saja tidak cukup, masih dikhawatirkan. Wa amilus sholihat, bungkus iman itu dengan wa amilus sholihat, amal-amal kebaikan, sholat, puasa, kebaikan yang wajib, kebaikan yang sunnah, dan lain sebagainya. Menyingkirkan duri di jalanan, minimal senyum sama tetangga kita, sama saudara, minimal kita mendoakan orang lain. Ini amal-amal kebaikan. Yang keempat, ana baitul afai ya qaribi wal hayati, aku adalah rumah yang isinya binatang buas yang sangat mengerikan, terdiri dari ular yang berbisa, kalajengking yang berbisa. Itu di alam kubur. Bayangkan, sudah gelap sendiri, datang ular berbisa, al-aqarib, kalajengking, teriak, tidak ada yang dengar. Fahmil at-tiryaqo, maka penangkalnya bawa oleh mutiryak, penangkalnya, obatnya, ay bismillahirrahmanirrahim. Banyak mengucapkan lafal bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, ana baitu su'alu munkari wan nakir, aku adalah rumah yang tempatnya pertanyaan malaikat mungkar dan nakir. Udah hafal Ustaz, man rabbuka waman nabiyuka waman kitabuka? Jawabannya apa? Allahu Rabbi, Al-Quran kitabi, muslimin muslimat ikhwani, al-kiblatu al-ka'batu kiblati. Sekarang apal, besok ternyata sesuai perbuatan, hasil karyanya ketika hidup di dunia. Saat itu dia akan bisa menjawab, tergantung amal dan perbuatannya ketika hidup di dunia. Ya. Yang terakhir apa tadi? Aku adalah rumah pertanyaan mungkar dan nakir. Maka vaksin fa'ajibta, biar engkau bisa menjawab vaksin kaulan la ilaha illallah Muhammadur Rasul, memperbanyak zikir kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Teramat dahsyatnya ini kalimat ini, sampai-sampai Allah akan menurunkan bencananya, musibahnya, murkanya. Kok ada orang tengah malam berzikir dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sampai mengeluarkan air mata, itu murka Allah, gak jadi diturunkan. Hadis qudsi. Bahkan man qala la ilaha illallah wa maddaha ghafarallahu ya alfa dan bil habair. Barang siapa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, memanjangkan lafalnya, halo, la ilaha illallah, Allah akan hapus 1000 dosa besar. Gampang apa susah? Gampang. Subhanallah. Aku adalah rumah sendiri, maka buatlah teman olehmu. Apa temannya? Banyak membaca Al-Quran. Aku adalah rumah yang sangat gelap, maka terangi, bawa olehmu lampu penerang. Apa penerangnya? Sholat berjamaah dan sholat malam. Aku adalah rumah yang terbuat dari tanah, maka bawalah olehmu tikar, ya,
ranjang dan kasur babutnya apa? Kasur babutnya amal-amal soleh. Aku adalah tempat binatang yang sangat mengerikan lagi buas. Ular kalajengking berbisa, maka bawalah olehmu ya penangkalnya, obatnya. Apa penangkalnya? Banyak mengucapkan bismillah. Dan aku adalah tempat pertanyaan malaikat mungkar nakir. Maka agar kamu bisa menjawab, biasakan, istiqomahkan, dawamkan, pikirkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Mudah-mudahan beliau almarhumah senantiasa mendapatkan rahmat ridho Allah di alam kuburnya. Sahibul Bait Al-Ustaz Alban serta keluarga besarnya tambah sabar, tambah tawakalnya kepada Allah. Mudah-mudahan malam hari ini kita bisa mengambil ibarat, mengambil hikmah. Satu saat pun kita akan seperti beliau. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, hidup dalam taat, istiqomah. Yuk, semangat selalu dalam Ramadan. Mudah-mudahan bisa menjalankan puasa sholat tarawih sampai full dengan puasa yang berkuantitas dan berkualitas. Allah terima, Allah ridho. Mudah-mudahan semuanya sehat, panjang umur, selamat dunia akhirat, nafas yang terakhir nanti dalam keadaan husnul khotimah. Iman Islam mendapatkan ampunan rahmat ridho Allah, freedom merdeka dalam surganya Allah yang terindah. Amin ya robbal. Tentunya banyak kesalahan kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.